Baik, teman-teman. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang pemodelan air tanah atau yang disebut ModFlow menggunakan aplikasi Model Muse. Oke, kita masuk ke dalam video tutorialnya. Langkah pertama, kita menuju aplikasinya. Setelah kita buka, kemudian pilih Create New ModFlow Model. Kemudian tekan Next. Pada tampilan selanjutnya, pada bagian projection, kita isi angka 32718, kemudian tekan Next. Selanjutnya, kita akan mengganti atau mengedit kolomnya. Pada bagian number of column, kita isi dengan 15. Number of row, kita isi dengan 15. Number of layer, kita ganti dengan 5. Column width, kita ganti 5000. Dan row width, kita ganti 5000. Pada layer group name, middle aquator, kita ganti menjadi upper aquator. Kemudian kita ganti lower aquifer menjadi middle aquifer. Selanjutnya, kita menambahkan pada kolom lower aquitard dan lower aquifer. Selanjutnya, pada bagian bottom elevation, model top diisi 200, upper aquifer diisi min 150, upper aquitard diisi min 200, middle aquifer min 300, lower aquitard min 350, lower aquifer min 450. Kemudian silakan pilih finish. Setelah menekan finish, maka akan muncul kolom pada lembar kerja, kemudian masuk ke langkah selanjutnya. Pada menu bar, pilih data, kemudian pilih edit dataset, tekan tanda plus pada required, dan pilih hidrologi. Pada bagian hidrologi, pilih KX, kemudian edit formula. Setelah masuk ke dalam formula editor, kemudian kita klik 2 kali function, kemudian pilih logical, kemudian pilih case. Setelah itu, kita ganti indeks dengan layer dengan cara masuk ke dalam grid of mesh, kemudian cari layer, kemudian double klik. Pada bagian formula, kita ganti result dengan angka-angka yaitu 0,001, 1000, 0,0001, 1000, 0,0002, kemudian pilih OK. Selanjutnya,
sama seperti langkah sebelumnya. Pada dataset kita pilih KZ, kemudian edit formula, masuk ke dalam function, pilih logical, kemudian pilih case. Selanjutnya index diganti layer dengan cara masuk ke dalam grid of mesh, kemudian pilih layer. Selanjutnya pada bagian result kita ganti menggunakan angka berupa angka 1, 1E sampai 6, 1, 5E min 7, 1. Kemudian tekan OK. Selanjutnya kita pilih mode flow head, kemudian tekan edit formula. Pada bagian formula editor kita double klik pada dataset, kemudian pilih required, terus tekan layer definition dan pilih model top, lalu tekan OK. Setelah KX, KZ, dan mode flow head kita ubah, kemudian tekan apply. Langkah selanjutnya kita pilih menu file, kemudian pilih save, kemudian cari tempat untuk menyimpan model pertama. Setelah itu, langkah selanjutnya, pada bagian menu, pilih menu model, pilih model flow type. Langkah selanjutnya, kita ganti starting time dengan angka 0, ending time dengan angka 86.400, dan length 86.400, dan max first time kita ganti 86.400. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita pilih menu model, terus pilih mode flow, pack and program, kemudian pilih boundary. Selanjutnya pilih special head,
Kemudian pilih Special Flux dan Head Dependent Flux. Kemudian pada bagian Special Flux dan Head Dependent Flux, kita beri tanda centang pada CHD, RCH, well, dan DRN. Kemudian pada flow packs kita beri centang pada bagian NPM. Selanjutnya klik Create Polyline Object, kemudian tarik garis secara vertikal atau dari atas ke bawah pada kolom pertama. Kemudian pada objek properties kita rubah nama menjadi head_0. Selanjutnya pada bagian bawah lower set koordinat, upper diganti menjadi middle aquifer bottom, lalu klik OK. Next, selanjutnya kita masuk ke mode flow feature, CHD, centang CHD, kemudian pada starting time kita kasih angka 0, kemudian klik OK. Selanjutnya klik Create Rectangle Object untuk memblok kolom. Kemudian masuk ke dalam objek properties, kita menggantikan namanya menjadi Richard. Kemudian masuk ke dalam mode flow feature, kemudian beri centang pada RCH. Starting time kita rubah menjadi angka 0 dan Richard kita ubah menjadi 3E-8. Kemudian klik OK. Selanjutnya pilih Create Point Object, kemudian tandain titik pada call 8 row 9, kemudian masuk ke dalam objek properties, kemudian ganti nama menjadi well_1_layer_1. Selanjutnya masuk ke dalam mode flow feature, kemudian beri centang pada well, kemudian pada pumping rail interpolation kita ubah menjadi direct, kemudian starting time kita rubah menjadi 0 dan pumping rate kita ubah menjadi -5, kemudian klik OK. Selanjutnya pilih kursor yang berwarna merah, arahkan pada titik yang ada dalam kolom, kemudian masuk ke dalam objek properties, menggantikan warna dengan mencentang color object line, kemudian klik OK. Berikutnya pada bagian objek pilih edit, kemudian pilih add point section. Kemudian tandain titik seperti yang ada di video. Selanjutnya masuk pada menu data, kemudian pilih data visualisasi, masuk pada dataset, pilih boundaries, kemudian pilih well, kemudian apply. Selanjutnya masuk ke dalam menu objek dan pilih hide all object. Selanjutnya klik Create Point Object,
Kemudian beri titik pada call 6 row 4. Selanjutnya masuk ke dalam objek properties. Rubah nama menjadi well underscore 1 underscore layer underscore 3. Selanjutnya pada bagian bawah lower set koordinat, upper kita rubah menjadi middle aquifer bottom. Kemudian klik OK. Selanjutnya masuk kepada mode flow feature. Kemudian beri centang pada well. Kemudian pada bagian starting time kita rubah menjadi angka 0 dan pumping roll kita rubah menjadi -5 dan pumping rate kita rubah menjadi direct, kemudian apply. Berikutnya pada bagian objek pilih edit, kemudian pilih add point section. Kemudian tandain titik seperti yang ada di video. Selanjutnya masuk ke dalam menu objek dan pilih hide all object. Langkah berikutnya, klik create point object, terus tandain pada call 11 row 5 pada kolom, masuk ke dalam objek properties, ganti lower set koordinat menjadi lower aquifer bottom. Lanjut, kita ganti nama dengan well underscore 1 underscore layer underscore 5. Kemudian masuk ke dalam menu mode flow feature, centang pada bagian well, pada bagian pumping kita ganti menjadi direct, pada starting time kita masukkan angka 0 dan pumping rate menjadi -5. Setelah itu, jikalau mau melihat hasil yang telah dibuat, kita dapat klik pada bagian kubus, gambar kubus yang ada di pojok kiri atas. Langkah selanjutnya, buka menu file, kemudian cari file teks yang akan dimasukkan ke dalam lembar kerja Modflow modal. Buka teks, kemudian pilih edit, pilih select all, kemudian pilih edit lagi, kemudian copy, masuk ke dalam aplikasi Modflow, kemudian pilih menu edit, pilih paste. Selanjutnya langkah terakhir, kita mengimpor hasil model dalam bentuk FHD ke dalam lembar kerja kita. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pembuatan Modflow dengan menggunakan model Muse. Sekian tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.